Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailia Ramadina Putri Avandi, mahasiswa Teknologi Agroindustri, akan membawakan topik mengenai pengaruh modifikasi pati dan suhu proses thermopressing pada biodegradable foam berbasis pati, ganyong, dan jerami. Topik ini saya bawakan sebagai salah satu syarat mata kuliah metodologi penelitian. Pada bab 1 kita akan bicara mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan. Keberadaan kemasan saat ini, khususnya masyarakat Indonesia, sangat lekat sekali dengan kemasan karena gaya hidup yang semakin praktis dan konsumtif menyebabkan kita sangat bergantung dan berdekatan dengan kemasan. Kemasan yang banyak dijumpai atau digunakan saat ini adalah jenis kemasan sekali pakai. Ini mengapa dapat menyebabkan cemaran lingkungan. Salah satunya adalah kemasan styrofoam. Kemasan styrofoam adalah salah satu jenis kemasan yang punya sifat terjangkau secara harga, ringan, praktis, dan tahan bocor. Ini mengapa kemasan styrofoam sangat digemari oleh pengusaha kuliner karena sifatnya. Tetapi, kemasan styrofoam memiliki bad impact karena tidak ramah lingkungan, membutuhkan lama sekali waktu, sekitar bertahun-tahun lamanya untuk terdegradasi, dan kandungan stirena yang jika mengenai komponen makanan yang dikemas ini akan membahayakan bagi tubuh manusia jika terkonsumsi. Penelitian LIPI tahun 2019 menemukan bahwa 0,27 hingga 0,59 juta ton sampah masuk ke laut Indonesia selama kurun waktu 2018 pada 18 kota utama Indonesia, dan sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah styrofoam. Hal ini dikarenakan sampah plastik seperti botol plastik, kertas-kertas, daun-daun ini bisa didaur ulang. Khususnya sampah plastik ya, ini bisa didaur ulang, tetapi beda halnya dengan sampah styrofoam yang tidak bisa didaur ulang. Kemasan pengganti styrofoam sudah banyak dikembangkan, yang biasa kita sebut dengan biodegradable foam atau biofoam. Tetapi biodegradable foam yang saat ini telah dikembangkan atau banyak dikembangkan memiliki daya serap air yang tinggi, padahal untuk menggantikan kemasan styrofoam yang biasa digunakan untuk mengemas makanan yang punya kadar air tinggi seharusnya mempunyai daya serap air yang rendah. Oleh karena itu akan dilakukan dengan modifikasi pati. Modifikasi pati ini memiliki daya serap air kurang lebih 20 hingga 25%. Molekul air yang terserap ini menyebabkan granula pati akan mengembang dan tetap dapat menahan air holding capacity sehingga tahan terjadinya sineresis. Menurut Rahman dan kawan-kawan 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh modifikasi pati ganyong dan suhu proses pada proses thermopressing dengan menggunakan variabel pengujian suhu 150 hingga 170 derajat Celcius selama 2,5 hingga 3 menit berkaitan dengan melting point PVA, dan modifikasi pati yang digunakan adalah modifikasi asam alkohol HCl pada pati dan berkaitan dengan karakteristik produk biofoam. Rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana pengaruh modifikasi pati ganyong terhadap kualitas biodegradable yang dihasilkan? Bagaimana pengaruh suhu proses pada pembuatan biodegradable foam menggunakan teknologi thermopressing, dan bagaimana kualitas biodegradable foam hasil perlakuan dibandingkan dengan SNI atau SII yang sudah ada. Tujuannya tidak lain adalah mengetahui pengaruh modifikasi pati ganyong terhadap kualitas biodegradable foam yang dihasilkan, mengetahui pengaruh suhu proses pada pembuatan biodegradable foam menggunakan teknologi thermopressing, dan mengetahui kualitas biodegradable foam hasil perlakuan dibandingkan dengan SNI dan SII. Manfaat penelitian ini oleh pelaku industri yaitu dapat menghasilkan kemasan yang ramah lingkungan dan unggul atau setara dengan kualitas styrofoam yang ada pada saat ini. Dengan batasan penelitian, proses pembuatan biodegradable foam sesuai dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Gracita dan Asmi 2020, dan proses pencetakan biofoam dilakukan dengan teknik thermopressing.
Pada bab 2, kita akan bicara mengenai biodegradable foam, modifikasi pati, pati ganyong, jerami, thermopressing, glycerol, PVA, dan parameter uji. Biodegradable foam merupakan kemasan berbahan baku pati yang memiliki sifat biodegradable atau mudah terdegradasi. Metode yang dapat dilakukan dalam proses pembuatan biofoam diantaranya yaitu seperti metode ekstruksi, microwave assisted molding, termoplastisasi, dan thermopressing menurut Iriani 2013. Adapun faktor yang mempengaruhi sifat biofoam yaitu pada komposisi bahan baku utama seperti pada pati dan serat, dan faktor proses seperti suhu, tekanan, dan waktu proses yang akan mempengaruhi kemampuan ekspansi dari bahan baku menurut Nur Vitasari 2018. Biodegradable foam sudah memiliki standar SNI sebagai berikut dengan karakteristik daya serap air 26,12%, kuat tarik 29,16 MPa, dan tingkat biodegradasi 100% selama 60 hari. Modifikasi pati. Modifikasi pati adalah suatu proses yang dapat memberikan perubahan pada pati karena perlakuan fisik atau kimia yang dilakukan secara terkendali sehingga dapat mengubah satu atau lebih dari sifat asalnya. Sifat yang berpengaruh pada modifikasi pati adalah suhu awal proses gelatinisasi, perubahan sifat karakteristik pati yang lebih tahan terhadap panas, asam, tekanan fisik atau pengadukan, dan kecenderungan terjadinya retrogradasi atau seneresis. Jadinya jika pati dilakukan modifikasi, pati akan memberikan sifat mekanis yang lebih unggul. Pati termodifikasi memiliki kemampuan daya serap air yang tinggi sekitar 20 hingga 25% dari total berat pati, dan molekul air yang terserap ini menyebabkan granula pati akan mengembang dan tetap dapat menahan air holding capacity sehingga tahan terjadinya seneresis. Pati ganyong adalah pati yang akan kita gunakan di penelitian kali ini. Ini adalah gambarnya. Umbi ganyong mengandung pati sebesar 93,30% dengan amilosa 42,4% dan amilopektin 50,9% menurut Harmayani tahun 2011. Ini ganyong juga dimanfaatkan sebagai edible coating pada penyimpanan buah. Pati yang digunakan sebagai edible coating memiliki keuntungan, yaitu salah satunya biodegradable atau mudah terdegradasi. Ini mengapa umbi ganyong cocok sekali dikembangkan sebagai bahan utama dalam penelitian ini, karena kandungan patinya sangat tinggi dengan amilopektin yang juga tinggi. Amilopektin yang tinggi ini akan membuat daya serap air cukup rendah. Jerami padi merupakan bahan lignoselulosa yang tersedia dalam jumlah besar dan belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Kebanyakan jerami hanya dibakar ataupun ya dibiarkan saja begitu. Jerami padi memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi, mencapai 37,71% dari berat kering, 21,99% hemiselulosa, dan kandungan lignin 16,62%. Kandungan selulosa yang cukup tinggi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodegradable foam. Thermopressing merupakan teknologi atau metode yang paling potensial di antara beberapa metode yang sudah saya jelaskan tadi di awal, karena yang pertama, kemudahan proses pada penggunaan metode thermopressing dan bentuk serta ukuran biofoam dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah model atau contoh dari alat thermopressing. Glycerol merupakan jenis plasticizer dengan menambahkan elastisitas dan fleksibilitas pada produk seperti biopolimer. Ini fungsinya. Glycerol berpotensi untuk dikompositkan dengan pati yang mengandung amilosa dan amilopektin, sehingga glycerol ini sangat cocok untuk digabungkan dengan pati yang mengandung amilosa dan amilopektin, dan peran glycerol sebagai plasticizer dan konsentrasinya akan meningkatkan fleksibilitas dari foam. PVA merupakan polimer jenis water-based, tahan minyak, lemak, dan pelarut yang tidak berbau dan tidak beracun.
Pencampuran PVA dengan pati dapat meningkatkan biodegradabilitasnya menurut Alafi dan Tang 2011. Penambahan PVA dapat meningkatkan ketahanan air menurut Boncai Surya dan Chung Siritun 2011. PVA dapat menurunkan daya serap air pada foam karena bersifat kristalin. Dalam penelitian Iriani 2013, penambahan PVA sebesar 30% mampu menurunkan daya serap air foam hingga 25%. Parameter uji yang dipakai ada 4, yaitu uji daya serap air untuk mengetahui banyaknya air yang terserap ketika sampel dicelupkan pada air, uji densitas untuk mengetahui besaran densitas dari sampel, uji kuat tarik untuk mengetahui seberapa kuatnya sampel biodegradable foam yang sudah dihasilkan dengan menggunakan pengujian texture analyzer atau TA. Dan yang terakhir, uji daya degradasi, yaitu untuk mengetahui seberapa cepat waktu degradasi dari sampel. Pada bab 3, kita akan bicara mengenai alat dan bahan, prosedur penelitian, diagram alir proses modifikasi pati, diagram alir proses pembuatan jerami padi, diagram alir proses pembuatan biofoam atau biodegradable foam, perancangan penelitian, dan parameter uji. Next. Nah, ini adalah alat dan bahan. Kita menggunakan beberapa alat, yaitu blender, mixer, desikator, alat cetak thermopressing, timbangan pengaduk, netometer, alat gelas untuk analisa. Dengan bahan utamanya pati umbi ganyong, jerami padi, dan bahan tambahan PVA, gliserol, dan MG stearat. Prosedur penelitian modifikasi pati ganyong menggunakan hidrolisis asam alkohol. Yang pertama, pati ganyong basis kering atau kita simbolkan dengan B direndam dengan metanol, kita simbolkan dengan M. Dengan penambahan larutan HCl 1 molar, kita simbolkan dengan H selama 60 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Adapun perbandingannya B banding M banding H adalah 1 gram banding 10 mili banding 0,04 mili. Kemudian setelah direndam, dinetralisasi dengan laturan NaHCO3 1 molar dan dicuci dengan larutan etanol. Setelah itu, dilakukan pengeringan dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah kering, tapioka diayak. Di sini menggunakan pati ganyong. Jadi setelah kering, pati ganyong diayak dengan ukuran 100 mesh, kemudian disimpan dalam desikator hingga digunakan. Pada pembuatan biodegradable foam, yaitu ditambahkan air dengan perbandingan 1:1 terhadap bahan kering, ditambahkan PVA dan gliserol sebesar 30% dan 5%, juga MG stearat dengan jumlah 1,5% dari barat bahan kering. MG stearat di sini berfungsi untuk memudahkan ketika waktu thermopressing, jadi sampel biofoam itu mudah untuk diangkat, jadi tidak menempel di alat thermopressing. Setelah adonan jadi, dilakukan proses thermopressing dengan variasi suhu 150 hingga 170 derajat Celcius dengan waktu 2,5 hingga 3 menit. Berikut adalah diagram alir proses modifikasi pati dengan menggunakan metode hidrolisis asam alkohol. Yang pertama, ini modifikasi dari literatur Hendrawati tahun 2019. Yang pertama, pati umbi ganyong putih yang ditambahkan metanol dan larutan HCl 1 molar direndam, kemudian dinetralisasi dengan ditambahkan larutan NaHCO3 1 molar, kemudian dicuci dengan larutan etanol, dikeringkan, diayak, dan jadilah modifikasi pati ganyong. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan jerami padi. Yang pertama, jerami padi dikeringkan, digiling, setelah itu diayak, akan jadi tepung jerami padi. Diagram alir proses pembuatan biofoam. Bahan kering yaitu pati ganyong, tepung jerami padi, PVA, magnesium stearat, dengan bahan cairnya gliserol dan air ini dicampur,
Setelah itu ditimbang adonannya, dilakukan pencetakan, pemanasan atau thermopressing, dan pendinginan. Setelah itu jadilah biofoam. Rancangan penelitian yang dilakukan untuk membuat biodegradable foam menggunakan bahan utama modifikasi pati ganyong dan jerami padi. Yang pertama yaitu pati ganyong dihidrolisis menggunakan hidrolisis asam alkohol. Pada pencampuran bahan, rasio modifikasi pati ganyong dan tepung jerami padi menggunakan perbandingan 4:0, 3:1, 2:2, dan 1:3. Pencampuran bahan menggunakan mixer dilakukan sampai adonan tercampur merata dengan rasio penambahan air 1:1 terhadap bahan baku. Setelah bahan tercampur, kemudian adonan ditimbang dan dicetak dengan metode thermopressing dan dilakukan pendinginan selama kurang lebih 30 menit. Nah, berikut adalah parameter uji yang dilakukan. Pada uji daya serap air akan dilakukan menggunakan rumus berikut. Persentase daya serap air sama dengan MT kurangi M0. MT di sini adalah berat sampel setelah perendaman dikurangi berat sampel awal dibagi berat sampel awal dikali 100%. Dan uji densitas menggunakan rumus Rho sama dengan M per V atau massa jenis sama dengan massa bagi volume. Uji kuat tarik menggunakan texture analyzer. Dengan uji kekerasan dapat dilakukan dengan memotong biofoam dengan ukuran 1 cm x 5 cm yang ditekan dengan menggunakan netometer probe TA18 pada kecepatan 1 mm per second. Dan yang terakhir, uji daya degradasi menggunakan rumus weight loss percent. Berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.